Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Ulmardiah dengan NIM belakang 061 dari kelas A. Di video kali ini saya akan memenuhi perintah soal dari soal UTS 2020 basis data yang soal pertama. Langsung saja kita mulai. Jadi untuk lokasi kasus proyek yang saya ambil yaitu toko baju online. Yang kedua, deskripsi latar belakang masalah. Pertama, kesulitan dalam membuat laporan penjualan. Kedua, kesulitan menentukan stok barang yang tersedia maupun barang yang baru masuk. Ketiga, kesulitan dalam penanganan transaksi pembayaran. Solusi yang dirancang. Solusi yang digunakan untuk permasalahan di atas adalah membuat website toko online yang di mana website ini memudahkan konsumen atau pembeli melakukan pesanan barang dan memudahkan pemilik toko untuk mengupdate stok barang yang tersisa ataupun masuk. Yang selanjutnya, identifikasi data yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu data admin dan data baju. Contoh isian datanya. Yang pertama, data barang, yaitu ada kode, ada nama, dan harga. Seperti ini isiannya, teman-teman bisa isi dengan sesuai kebutuhan yang ada di data pertama. Selanjutnya untuk data penjualan, ada kode transaksi, tanggal transaksi, barang yang dibeli, jumlah beli, total belanja, dan admin yang menangani. Untuk data admin di sini ada nama admin dan ID-nya. Dari isian data tersebut akan terbentuk pertama yaitu entity set-nya. Seperti ini ada data admin dan data pembeli. Selanjutnya untuk relationship set advisor-nya terbentuk akan seperti ini. Contohnya Anto menangani pembeli yang pertama dan kedua, Sasa menangani pembeli yang kelima, Lala yang menangani pembeli ketiga. Selanjutnya relationship set untuk counts-nya di sini akan terbentuk transaksi dari admin dan pembeli akan terbentuk transaksi. Proses keduanya akan terbentuk transaksi. Contohnya di sini misalkan Anto menangani pembeli pertama dan kedua pada tanggal 5 September. Sasa menangani pembeli kelima pada 8 September dan Lala menangani pembeli ketiga pada tanggal 6 September. Untuk kardinalitasnya. Kardinalitas adalah jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi atau berhubungan dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas minimum merupakan jumlah tersedikit suatu insan dari suatu tipe entitas yang dapat dikaitkan dengan setiap insan pada tipe entitas lain. Jumlah minimum bisa 0 ataupun 1. Untuk kardinalitas maksimum, jumlah terbanyak dari insan suatu tipe entitas yang dapat dikaitkan dengan setiap insan dari tipe entitas lain. Jumlah nilai bisa berupa 1 atau banyak. Contoh kardinalitas dalam kasus. Di sini ada data admin dan data pembeli. Seperti ini. Hubungan antara admin toko dan pembeli maka terbentuk untuk kardinalitas minimumnya yaitu setiap admin toko setidaknya menangani satu pembeli. Setiap satu pembeli ditangani oleh satu admin. Dan untuk kardinalitas maksimumnya, setiap admin toko maksimal menangani banyak pembeli. Setiap banyak pembeli maksimal bisa ditangani oleh satu admin. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi total merupakan setiap entitas pada suatu himpunan entitas dapat berpartisipasi setidaknya satu dengan entitas lainnya. Atau dengan kata lain, harus berpartisipasi. Yang kedua, partisipasi partial. Hanya beberapa entitas yang bisa berpartisipasi dalam satu relasi dengan himpunan relasi yang lain. Tidak harus berpartisipasi. Di sini, contoh artinya data banyak pelanggan bisa ditangani oleh satu admin. Selanjutnya, entitas lemah, weak entity. Entitas lemah adalah suatu entitas yang tidak memiliki primary key dan entitas lemah keberadaannya tergantung kepada entitas lainnya. Entitas lemah ditandai dengan segitiga double kayak gini. Untuk Earth diagramnya akan dibentuk seperti ini. Dari data admin, data pembeli nanti akan terbentuk transaksi.
Dan di transaksi itu nanti ada data waktu, tanggal, kapan pemesanan, barang yang dibeli, kode barang, nama barang, dan harga total bayarnya. Selanjutnya, skema relasi. Skema relasi itu merupakan notasi untuk menggambarkan model logis base data. Digunakan untuk mendeskripsikan base data sehingga susunan dan keterkaitan antara data dapat dilihat secara logis. Notasi untuk menggambarkan model logis base data digunakan untuk mendeskripsikan base data sehingga susunan dan ketertarikan antara data dapat dilihat secara benar. Untuk skema relasi yang terbentuk dari kasus yang saya ambil akan seperti ini. Ada data admin, data pembeli, dan transaksi. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya. Untuk video yang lebih jelasnya bisa teman-teman tonton di video sebelumnya karena video ini merupakan gabungan dari video pertama yang saya upload. Jadi kalau ada kesalahan atau kekurangan teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.